Ketika musim penghujan tiba, longsoran dan amblasnya jalur kereta api sangat sering terjadi terutama di tempat-tempat yang rawan seperti di daerah pegunungan. Hal-hal itu selalu dapat langsung diatasi, walaupun perjalanan kereta api tentunya sedikit terganggu. Namun ada suatu saat, ketika hal-hal yang tidak pernah diinginkan harus terjadi. Hari Jumat tanggal 4 April tahun 2014, pada pukul 15.40 kereta api Malabar dengan nomor KA86 tujuan Stasiun Malang berangkat dari Stasiun Bandung. Kereta tersebut berangkat terlambat 5 menit dari jadwal yang seharusnya akibat tertahan oleh langsiran. Pada saat itu KA86 Malabar membawa rangkaian yang terdiri dari 2 kereta kelas eksekutif, 1 kereta restorasi dan pembangkit, 2 kereta kelas bisnis, 2 kereta kelas ekonomi, dan 2 kereta bagasi, di Hela lokomotif CC206 1355 dengan masinis berusia 42 tahun serta asisten masinis berusia 22 tahun. Sesampainya di stasiun Kiara Condong, kereta ini pun berhenti sembari menunggu kereta api Lodaya dengan nomor KA65 melintas terlebih dahulu. Setelah kereta api Lodaya melintas, KA86 Malabar kemudian diberangkatkan kembali dari stasiun Kiara Condong pada pukul 15.50 terlambat sekitar 2 menit dari jadwal seharusnya. Setelah itu pada pukul 17.14 kereta ini kembali berhenti di stasiun Bumiwaluya untuk menunggu bersilang dengan kereta api Argo Wilis. Dan setelah itu, kereta api Malabar kemudian kembali diberangkatkan pada pukul 17.28. KA Malabar kemudian tiba di stasiun Cipendei pada pukul 17.40. Di stasiun Cipendei, seluruh kereta api wajib berhenti untuk dilakukan pemeriksaan rem. Usai semuanya dinyatakan aman, kereta api Malabar kemudian diizinkan untuk meneruskan perjalanan, dan diberangkatkan kembali pada pukul 17.37. Dari stasiun Cipendei, kereta tersebut berjalan dengan kecepatan sekitar 40 km per jam, dan kemudian melintas di stasiun Cirahayu pada pukul 18.06. Tidak lama setelah melintasi stasiun Cirahayu, kereta api Malabar kemudian mulai memasuki jalur pegunungan yang di sisinya merupakan tebing dan lembah serta jalur yang berkelok-kelok. Namun usai melintasi sebuah tikungan, masinis terkejut melihat rel di depannya yang sudah menggantung tanpa batu landasan di bawahnya. Ia pun sontak segera mengaktifkan rem darurat, namun semuanya sudah terlambat. Jalur rel yang landasannya telah longsor itu pun membuat kereta api Malabar meluncur jatuh ke dalam lembah. Lokomotif, bersama kedua kereta eksekutif di belakangnya pun terguling ke dalam longsoran. Sedangkan kereta restorasi hanya anjlok dan tidak terguling. Warga sekitar dan para penumpang dari gerbong-gerbong belakang yang tidak anjlok, berbondong-bondong membantu para penumpang di dua kereta eksekutif yang terguling. Untungnya baik masinis maupun asisten masinis, keduanya hanya mengalami luka ringan, dan kemudian dibantu petugas lainnya untuk keluar dari dalam kabin lokomotif yang diselimuti tanah dan lumpur itu.
3 orang pun ditemukan meninggal dunia. Salah satunya adalah seorang prami asal Kota Malang berusia 27 tahun. 1 orang mengalami luka berat, dan 6 orang lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya pun dilarikan ke Rumah Sakit Sentosa Bandung. Akibat peristiwa ini, jalur kereta api Bandung-Kroya pun lumpuh total. Kereta-kereta dari dan menuju kota Bandung pun dialihkan untuk memutar melalui jalur utara. Lalu apakah sebenarnya yang bisa membuat semua hal itu terjadi? KA Malabar terguling di kilometer 244, yang berada di antara Stasiun Cirahayu dan Stasiun Ciawi. Kondisi geografi jalan rel di lokasi itu adalah berupa lembah di sebelah kiri, dan di sebelah kanannya merupakan dataran dan bukit serta badan jalan rel yang berupa tanah timbunan. PPKA Stasiun Ciawi juga menerangkan bahwa beberapa menit sebelumnya, kereta api Argo Wilis melintasi lokasi tersebut dengan aman dalam keadaan hujan deras. Hujan deras yang terjadi sejak pukul 4 hingga 6 sore di tempat kejadian, membuat air hujan yang mengalir menuju lembah melewati drainase di lokasi yang tidak terawat yang menyebabkan air menggenang. Ditambah kondisi gorong-gorong tidak berfungsi menyebabkan aliran air yang tidak teralirkan menimbulkan luapan air dan rembesan di badan jalan rel, yang mengakibatkan terbentuknya bidang gelincir sehingga seluruh badan jalan rel tergelincir ke lembah dan terjadi longsoran. Sesaat setelah sang masinis melihat jalur rel yang sudah longsor, pada jarak kurang lebih 30 meter, secara refleks ia melakukan pengereman darurat. Namun karena jarak terlalu dekat mengakibatkan rem tidak memiliki cukup waktu menghentikan kereta untuk terguling. Untungnya lembah yang berupa tanah dan lumpur membuat keadaan tidak terlalu buruk. Sang masinis kemudian segera memerintahkan asisten masinis untuk menghubungi PK atau OC Daop 2 Bandung melalui radio lokomotif. Sementara kondektur yang pada saat kejadian sedang berada di kereta makan dalam posisi berdiri terlempar dan terbentur pada bagian muka dan pahanya. Beberapa saat kemudian lampu dan genset pun mati. Ia kemudian segera mengecek kondisi rangkaian kereta dan melihat kondisi penumpang. Sang kondektur kemudian berdiskusi bersama teknisi dan pegawai kantor pusat, agar penumpang dikondisikan tetap berada di dalam kereta, karena kemungkinan bagian rangkaian kereta yang tidak anjlok masih bisa ditarik mundur. Evakuasi para penumpang dilakukan oleh petugas dengan dibantu oleh warga sekitar. Penanganan penumpang yang terluka dilakukan oleh petugas restorasi kereta api. Sedangkan evakuasi korban yang berada di 2 kereta eksekutif yang terguling dilakukan oleh para tentara yang kebetulan ikut sebagai penumpang. Sementara penumpang KA86 diangkut kembali ke stasiun Bandung menggunakan rangkaian kereta yang dikirim ke stasiun Cirahayu. Di stasiun Bandung para penumpang itu dipindahkan kembali ke rangkaian kereta yang sudah tersedia di stasiun Bandung untuk kemudian meneruskan perjalanan ke stasiun Malang melalui Cikampek, Cirebon, Purwokerto, Kroya, dan Yogyakarta. Setelah proses evakuasi korban dilakukan, penanganan difokuskan untuk memperlancar perjalanan kereta api. Dimulai dengan memindahkan 2 kereta eksekutif yang terguling ke area kosong agar kemudian perbaikan jalur rel segera dapat dilakukan. Hingga akhirnya jalur rel di lokasi itu dapat kembali dilalui oleh kereta api sekitar 3 hari kemudian mulai tanggal 7 April pukul 11 malam. Dengan kecepatan yang dibatasi hanya 5 km per jam saja. Walaupun jalur rel sudah dapat kembali digunakan oleh kereta api yang melintas, lokomotif CC206-1355 yang membawa KA Malabar pada waktu kejadian masih tergeletak di lembah. Lokasi yang sulit dijangkau ditambah lokomotif berbobot 90 ton menyulitkan proses evakuasi. Apalagi ketika salah satu percobaan pengangkatan lokomotif menggunakan 2 buah kren sempat terjadi insiden tali sling yang terputus, hingga mengakibatkan lokomotif kembali terjatuh.
Lokomotif tersebut akhirnya baru bisa kembali diangkat ke atas rel pada awal bulan Mei tahun 2014, dan kemudian langsung dikirim ke Balai Yasa Yogyakarta. Usai seluruh evakuasi selesai dilakukan, beberapa saran pun diberikan oleh KNKT kepada KAI dan Ditjen Perkeretaapian agar dapat mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Di antaranya melancarkan aliran air pada saluran drainase dengan prioritas jalan rel yang terletak di antara bukit dan lembah. Memangkas rendah tanaman pada lereng bukit dan lembah, untuk memudahkan mendeteksi bila terjadi rembesan air dari dalam badan jalan rel. Melakukan pemeriksaan jalur KA dengan berjalan kaki oleh tim PPJ oleh Kepala Resort Jalan Rel saat terjadi hujan lebat. Serta melakukan perawatan dan pemeriksaan secara berkala untuk gorong-gorong atau box culvert dan saluran air terbuka. Setelah lebih dari 2 tahun, pada akhir tahun 2016 lokomotif CC206-1355 pun selesai menjalani perbaikan, dan segera kembali beroperasi tidak lama kemudian. Hal lainnya yang masih bisa ditemui dari peninggalan peristiwa kelam tersebut masih bisa disaksikan. Dengan adanya salah satu kereta eksekutif yang terguling yang saat ini tersimpan di kawasan Balai Yasa Manggarai, Jakarta. Bertahun-tahun sudah berlalu, longsoran maupun amblasan jalur rel masih sering ditemui khususnya di wilayah pegunungan saat musim penghujan merebak. Keterlambatan perjalanan kereta api menjadi salah satu korban dari semua itu. Namun dengan berbagai langkah serta prosedur yang semakin baik, peristiwa yang merenggut korban jiwa seperti itu diharapkan tidak akan pernah dapat terulang lagi.